Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah membicarakan masalah kalimat kalla di dalam surah Al-Mutaffifin. Jadi kalla di dalam surah Al-Mutaffifin itu diulang sampai 3 kali. Pengulangan di dalam Al-Quran itu ada kalanya secara lafzi, karena namanya taukid ya, pengulangan itu taukid. Jadi ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Jadi ini lafadznya diulang, maka namanya taukid lafzi. Ini seperti di dalam surah Al-A'raf juga. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Setelah itu pada ayat setelahnya diulang lagi 2 kali. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman begitu juga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini namanya taukid lafzi. Kenapa taukid lafzi? Karena lafadznya diulang-ulang sampai 31 kali. Makanya uniknya pengulangan di dalam Al-Quran itu sering diulang oleh Allah dalam bentuk ganjil. Ya, ini kan begitu juga, ini ganjil diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Kalla itu ada 2 makna. Bisa makna masa lalu, bisa makna masa depan. Apa makna masa lalu? Kalau kalla makna masa lalu itu maknanya lizajar warada. Itu menolak semua anggapan-anggapan mereka. Kalau seandainya maka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu tidak benar kata Allah. Ini kalla. Itu kalla yang pertama. Kemudian kalla yang kedua itu maknanya apa? Litaukid, untuk menguatkan. Bahkan ada sebagian mengatakan litahqiq. Ya, tahqiq itu sama juga. Artinya untuk masa depan. Apa maksud masa depan? Mereka ini kalla la yumbadzanna fil hutamah. Mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Ya. Berarti kalla itu ada 2. Bisa lizajar atau lirada, bisa litahqiq. Dalam konteks ayat ini Al-Mutaffifin itu penafsir berbeda-beda tafsiran. Makanya nanti ada yang mengatakan ini lizajar, ada yang mengatakan litaukid. Ada yang mengatakan lizajar juga boleh, litaukid juga boleh. Ya. Karena nanti ada juga ayat itu kalla itu khusus untuk litaukid saja. Ada juga lizajar saja. Kalla la yumbadan nafil hutamah, yaitu litahqiq. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi Allah ingin menegaskan itu Abu Jahal itu kalla innal insana la yatgha. Dia itu memang sudah kelewat batas. Dia memang orang kaya, dia kelewat batas dan dia tidak butuh lagi kepada saya. Ya, jadi dia itu hana perle berdoa li lakeli wa Allah nak perlu lagi dia. Kenapa? Karena dia sudah merasa kaya. Kalla dalam konteks ayat ini ada kalanya nanti penafsir menggunakan kalimat kalla untuk masa lalu, ada kalanya untuk masa depan. Masa lalu ingin dipertegas oleh Allah, lizajar warada, apa yang kamu anggap tadi itu tidak benar. Amal ibadahmu tidak saya catat kata Allah. Kemudian kamu tidak akan dimasukkan ke dalam, saya masukkan ke dalam neraka. Semua apa yang kamu pikirkan dulu itu tidak benar itu kata Allah. Ini makna kalla. Kalla yang akan kita baca sekarang ini, ya, jadi makanya penafsir mengatakan kalla ini litahqiq ini kalla sekarang ini, litahqiq atau litaukid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai ayat 14 ya, surah Al-Mutaffifin. Kalla, ya ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, seorang mengurangi timbangan. Jadi kata dia, Allah panenai ipat dalam neraka, hana punya bacut nih, Pak. Gara-gara bacut ke, gara-gara sedikitlah kita itu dibakar dalam neraka. Ya, gara-gara sedikit.
Gara-gara mengurangi timbangan. Artinya apa? Mengurangi timbangan sedikit saja dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dalam neraka, apalagi banyak. Dacuk atagop. Ini gara-gara apa sebenarnya? Kenapa seorang itu ketika kita kasih tahu tetap tidak mau hadir etim bengosi, Pak? Ya, maka dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla. Kalla itu litahqiq, bukan lizajar ni, kalla. Kalla itu litaukid. Litaukid, litahqiq, Allah akan menguatkan kalla bal rana ala qulubihim. Ya, jadi kalla bal rana ala qulubihim. Di dalam hatinya itu sudah rana. Rana itu apa? Jadi Allah menutup pintu hati seseorang itu dengan tiga tahap. Yang pertama rana, yang kedua taba'a, yang ketiga qafala. Yang menyokafala, yang katutah. Ini kalau kafala itu sudah dikunci, Pak. Ala qulubihim aqfaluha, yang katutah, yang menyukai kunci, Pak. Makanya ada 3 tahap. Maka tahap pertama seorang berbuat maksiat itu namanya rana. Bal rana ala qulubihim. Rana itu sama seperti ghatta yughatti, sudah mulai ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara dia sendiri. Dia pada begah kena Allah nak sayang kelun. Allah enggak sayang kepada saya. Kenapa ditutup pintu hati saya? Yang membuat Allah menutup pintu hati kita itu kita sendiri. Tapi enggak mati katanya. Ya, ini makna rana. Rana itu taktiyah, permulaan ditutup pintu hati. Ada dalam sebuah hadis di sini. Annal mu'min idza adznaba dzamban, seorang mukmin kalau dia berbuat dosa, nuktatun sauda fi qalbihi. Jadi makanya ada titik hitam di dalam hatinya. Ya, inilah rana namanya, Pak. Ini sudah mulai rana. Titik hitam, titik hitam, titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu minha. Ya, jadi kalau dia itu bertaubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dia minta maaf kepada Allah, maka dia akan jauh dari titik hitam itu. Maka kalau dia tidak bertaubat, dia tidak beristighfar, dia tidak minta maaf kepada Allah, titik hitam itu masih ada dalam hatinya. Besok buat lagi, dah titik hitam lagi. Besok buat lagi, titik hitam lagi. Inilah namanya hati dia sudah mulai ditutup oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara dia sendiri minta untuk ditutup pintu hatinya gara-gara dia berbuat maksiat. Jadi kita jangan melihat begini, maksiat belum kan ubud, saya maksiat saya kan sedikit, maksiat si pulang kan lebih banyak, ya, Pak. Maksiat itu bukan pada sedikit dan banyak. Yang jelas kita sudah berbuat maksiat. Taat begitu juga. Ya Allah, si fulan itu salat ibadahnya sekian, saya cuma sekian, ya Pak. Jadi pahala itu bukan pada banyak dan tidaknya, tidak. Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, salat 2 rakaat saja kata beliau. Salat 2 rakaat itu lebih hebat, kata, lebih afdal kata beliau, khairun, lebih bagus daripada salat sepanjang malam wa qalbuhu sahin. Tapi hatinya itu tidak khusyuk dalam beribadah. Lebih bagus 2 rakaat saja. Ketika mau tidur 2 rakaat atau ambil wudu 2 rakaat. Atau kita salat witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Itu lebih baik daripada kita salat sepanjang malam wa qalbuhu sahin, kata Ibnu Abbas. Hatinya itu lalai. Kepu dah temayang leletan, tapi nak pernah khusyuk beribadah kepada Allah. Kepu dah temayang leletan, pengaruhnya pun tidak ada. Tak temenak gopi mentang, takun ke gopi mentang, tak cuk akada gopi mentang. Artinya salatnya tidak memberikan pengaruh sama sekali sama dia. Kenapa? Gara-gara tidak khusyuk dalam beribadah. Ya. Ini kalau ada yang tanya begini, ni di bulan kali haji, kali umrah, kali temayang, lu tak tahajud, tapi kenapa masih ambil punya orang lain? Ya, kenapa masih kueh ke gop, pekan dengki ke gop, pekan mentang temenak gop, ya. Jadi nak perlu heran kita, nak perlu heran. Jadi artinya apa? Salatnya itu tidak bisa membentuk hatinya, Pak. Ya. Hatinya tidak bisa dibentuk hatinya, tidak bisa membersihkan hatinya. Ketika hatinya tidak bersih, maka tangannya juga tidak bersih, maka matanya juga tidak bersih, maka mulutnya juga tidak bersih. Maka kalau istilah ahli sufi itu, apa kata mereka? Kalau ingin melihat hati seseorang itu mudah sekali. Bagaimana caranya? Lihatlah lihatlah jawarihuhum, pergerakan anggota tubuhnya. Kalau dia masih ngambil punya orang lain, berarti hatinya belum benar lagi. Kalau hatinya belum benar, yang untuk membersihkan hatinya belum benar lagi. Apanya? Salatnya belum benar. Kalau salatnya belum benar, artinya apa? Dia belum khusyuk dalam ibadah salat. Kalau belum khusyuk dalam ibadah salat, artinya apa? Ada sesuatu hal yang lain yang mengganggu ibadah salat dia, sehingga salat dia tidak khusyuk. Maka tak perlu heran kalau banyak orang salat, banyak juga orang mencuri. Banyak orang salat, banyak juga orang yang berbuat maksiat.
Intinya apa? Karena tidak khusyuk dalam beribadah. Khususnya dalam ibadah salat. Ini makna bal rana ala qulubihim. Ya, kita lihat lagi di sini. Wa qala Abu Mu'adz ar-rayyan ayyasudal qalbu minadz dzunub. Ya, itulah rayyan tadi, Pak. Rayyan atau rana. Rayyan, rana itu sudah mulai hatinya sudah mulai hitam-hitam. Maka sebelum banyak hitam ini, maka hilangkan sedikit-sedikit, dengan istighfar. Taduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi nak cukup juga dengan astagfirullah. Kita harus mengakui dosa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Lun salah ya, lun zalim ya Allah, ini, Pak. Ini seperti Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, Pak. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, tidak memadai dengan istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, tidak memadai, Pak. Makanya Nabi Yunus alaihissalam berdoa itu dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang terus, ya Allah, maha suci engkau ya Allah, engkau maha pengampun, maha penyayang, engkau sayang kelun ya Allah, saya zalim ya Allah, kuntu minadh dhalimin, lun zalim, mengakui dosanya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dia minta maaf dan mengakui dosanya kepadaku, kata Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan terus berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Demikian pula kita dah berbuat dosa ubud, tengok dah berbuat ubud. Hana dah akui dosa. Orang lain mengatakan hai baik ni berbuat dosa lon nilai pun salah lon nilai, ya, Pak. Kita selalu mengaku tidak bersalah dan berdosa. Yang kita takutkan, kita terus berada dalam dosa terus sampai meninggal dunia dalam dosa, tapi Pak. Jadi makna kalau dalam dosa apa? Tidak berkah, menduh hana berkah. Nanyo hana berkah, naji hana berkah, na harta hana berkah, menduh hana berkah. Kita kan yang perlu kan berkah, kepula hana berkah. Kita lebih bagus sedikit tapi berkah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kemari, Pak. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi apapun yang mereka lakukan apa? Jadi Imam Jalalain dalam tafsir beliau mengatakan ma yaksibuna minal ma'asi, buat maksiat. Jadi maksiat itu bagaimana? Setiap yang tidak diridai oleh Allah nyaknya maksiat ini, Pak. Itu maksiat. Maka di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yurdihi, zahiratan kana aw batinah. Karena ibadah itu apa? Ismun jami'. Jadi sebuah nama yang umum sekali, kata beliau. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yurdihi. Setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah hanya ibadah. Jadi ibadah itu tak mesti kita salat saja ibadah, tidak. Kita senyum sama orang lain itu ibadah. Memindahkan duri di jalan ibadah. Kenapa? Karena itu diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka temenggok kan hanya dicintai oleh Allah, berarti kan ibadah yang kena maksiat. Berarti setiap yang tidak dicintai oleh Allah, tidak diridai oleh Allah, itulah maksiat namanya, Pak. Maka hati-hati berbuat maksiat. Nabi Musa alaihissalam pernah dengan umatnya ketika air tidak diturunkan oleh Allah. Dalam riwayat itu disebutkan hina asabahu al-qahtu. Al-qahtu itu apa? Qahtu itu musim kering ya, musim kering. Tanaman-tanaman mati semua. Fa kharaja Musa, maka Nabi Musa keluar dengan kaumnya. Fada'a rabbahu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa kepada Allah, itu Bani Israel yang sempat selamat dari Fir'aun yang dibawa oleh Nabi Musa 600.000 orang. 600.000 orang itu belum lagi yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Kita kalkulasikan sajalah tinggal 500.000 orang lagi. Bayangkan saja 500.000 orang bersama satu orang Nabiullah Musa alaihissalam, bersama seorang Rasul Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat doa mana yang tidak ditolak oleh Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berdoa adalah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apa, doa mereka itu ditolak oleh Allah. Mereka berdoa lagi yang kedua kalinya, ditolak lagi oleh Allah. Berdoa lagi ketiga kali, ditolak lagi oleh Allah. Sehingga Nabi Musa mengatakan berdoa, ya Allah, apa salah saya ya Allah? Kalau saya bersalah, saya minta maaf ya Allah. Sehingga doa saya tidak engkau kabulkan bersama umatku ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu yang berdosa, bukan kamu yang salah. Di antara sekian ratus ribu umatmu, ada satu orang yang berbuat dosa. Ditanya penasaran Nabi Musa alaihissalam, apa dosa dia ya Allah? An-namimah. Ya, namanya.
Namimahnya ya gaduh domba go. Pegah babi no lain mak go, pegah babi de lain tinggal karu rumah tangga go. Karu gara-gara agaknya. Gara-gara agaknya tipulan si A si B mendawai mak. Dia ngomong ke si A lain, hai si B benci ke orang si B yan. Ya ni mak. Dia datang lagi ke si A pak. Si B pak, si A begini aji karu. Maka Allah mengatakan gara-gara si fulan itu doamu tidak aku kabulkan walaupun kamu seorang nabi dan rasul. Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan tunjukkan saya orang itu ya Allah. Tunjukkan orang itu. Ya, jadi artinya apa? Nabi Musa kabungeh kurang pak, nyojik luncang-cang ya pak. Ya, kitaan. Menyojik luncang-cang. Mana orang itu? Allah mengatakan tidak. Saya tidak mau membongkar aib orang lain. Ya. Allah saja nak mau membongkar aib dia. Yang katanya punya kebongkar aib oleh Allah yang teman-teman yang hendak tajak le kenapa? Kamalai bongkar aib. Tipulan berbuat ini, tipulan berbuat ini, pegah katanya apa? Walaupun seorang ahli ibadah. Ini pegah dia tipulan lagi, hendak tajak teman yang le ni apa? Ya. Jadi makanya Allah saja menutup aib seorang. Jadi artinya apa? Allah mengajarkan kita baik bongkar aib go, baik bongkar aib go. Maka Allah mengatakan, Nabi Musa mengatakan, jadi bagaimana caranya ya Allah? Supaya dia itu tidak ada lagi di sini. Begini saja. Semua kalian bertobat kepadaku kata Allah. Gara-gara kalian bertobat, si fulan itu pasti bertobat juga, ikut tobat juga. Ya, akhirnya apa? Setelah mereka lakukan itu, mereka semua bertobat kepada Allah walaupun yang buat maksiat cuma satu orang. Ya. Akhirnya apa? Hujan diturunkan oleh Allah. Ini kita ini ketika doa minta hujan, yang pegat maksiat, yang ikutnya na tertuh ro, yang pegat maksiat na 80 ro, yang pegat maksiat 80 ro, Pak. Yang tidak maksiat 20 orang, Pak. Bayangkan saja. Bayangkan saja kalau hujan tidak diturunkan oleh Allah. Ini satu orang saja tidak diturunkan oleh Allah, apalagi maksiat itu hampir 70% berbuat maksiat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau ingin minta hujan itu, kan you puasa le, pegak amal le, lu sedekah le, nya you pergi hati le, baru kumpul di situ semua berdoa kepada Allah. Makanya cicek orang hendak bayang, don tebit. You tebit dari dia. Nya pulang tebit. Pokok tu lu berdoa gara-gara doa terhijab. Ya, jadi harus dilihat sampai ke situ. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan makanu yaksibun. Yaksibun itu identik dengan perbuatan tangan, Pak. Inilah namanya di dalam ilmu balaghah, di dalam tafsir Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf, ini namanya majaz akli namanya. Ya, majaz akli. Artinya apa? Yang diusahakan oleh tanganmu. Apa itu tanganmu? Berbuat maksiat. Makanya ini yang melakukan itu tangan, tapi dosanya seluruh tubuh. Dia ada purung di manga. Yang dosa apa yang dibenci oleh Allah, seluruh tubuh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya yang kamu usahakan dengan tanganmu, walaupun maksiat juga dengan kakimu, dengan matamu, artinya yang lebih dominan adalah tanganmu. Inilah yang Allah katakan pada Nabi kepada siapa itu? Paman Nabi. Tabbat yada abi lahabi watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Wa ma kasab di sini sudah berbeda lagi. Ma aghna anhu maluhu. Hartanya tidak bisa menolongnya. Hartanya itu siapa? Maka dia mengatakan anaknya. Wa ma kasab. Apapun yang kamu lakukan, dia dapat harta, dapat ini, dapat itu, hartanya juga tidak bisa menolong dia. Maka kita jangan bangga dulu, Pak. Bangga ile kan? Oh, saya tidak pernah salah apa-apa, punya anak saleh. Nanti anak saleh berdoa ke saya. Ya. Jadi artinya kita tidak salat, tidak puasa, tidak menjalankan perintah Allah. Kita suruh sama anak, nak untuk berdoa ke ya anak apa? Ada mau surga apa? Anak murno ju apa? Murno ju, temayang laju ayah anak perlu temayang. Nanti kalau udah besar doa ke ayah nak ya? Tidak bisa juga. Tidak bisa. Abu Lahab anaknya itu 4 orang. 1 orang mata kufran. Ini dalam tafsir Sawi, Pak. 1 orang mati kafir, Pak. 3 orang itu anak saleh. Jadi dia itu patuh dan taat kepada Allah. Maka Allah katakan apa? 3 anakmu tidak bisa menolong kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia tolong kamu. Jadi yang bisa menolong apa? Artinya apa? Anak saleh itu kapan bisa menolong kita? Kalau ada dosa-dosa kecil. Ini dosa syirik pandainya aja ketulung lian iman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini apa namanya? Orang ini hatinya itu ada titik dosa, Pak, sehingga dia itu tidak mau dengar, dia tetap melakukan aktivitas, dia tetap melakukan berbuat maksiat. Kalla, ya ini 2 kalla lagi, Pak. Jadi kalla yang kedua ini sudah apa namanya? Ini bukan yang kedua sebenarnya, sudah yang ketiga nih, Pak. Jadi kalla ini, yang kedua, ini kalla ini hakan, dilitaukid lagi, Pak. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, benar. Innahum
ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sebagian penafsir menafsirkan ayat ini, tadi Imam Jalalain menafsirkan ini li taukid. Tapi pendapat imam lain, salah satunya Imam Sawi, beliau menekan lizajar. Arti lizajar apa? Yang kalian lakukan tidak benar, mengurangi timbangan tidak benar. Kalau kalian katakan dengan mengurangi timbangan akan makin kaya, tak korupsi makin kaya, tak zalimi makin kaya, kita buat ini kita makin makmur hidup di dunia. Itu tidak benar kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian nantinya kata Allah yauma idzil lamahjubun. Penggunaan kalimat yaumun dalam Al-Qur'an itu lebih identik dengan hari kiamat, ya. Artinya kamu sekarang bisa kamu berbuat apa saja, buat saja apa saja kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat lamahjubun, itu lam taukid. Karena lam itu kan banyak, ada lam ta'lil, ada lam juhud, ada lam taukid. Ini lam taukid ini. Artinya apa? Nanti di hari kiamat kamu itu akan terhijab. Terhijab apanya? Ya. Maka di sini muncul beberapa penafsir. Beliau mengatakan ini makna majas. Bukan terhijab Allah tidak melihat, tidak. Jadi maknanya apa? Ada di dalam sebuah hadis diungkapkan, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat orang berbuat maksiat, tidak akan dilihat oleh Allah. Orang syirik, orang kafir dan lain sebagainya. Maka innallaha la yanzuru ilaihim. Allah tidak melihat mereka. Rupanya di dalam hadis ini ada sebuah kalimat ijaz hazaf. Apa itu ijaz hazaf? Allah tidak melihat seseorang itu dengan rahmatnya, dengan keberkahan, tapi selalu dengan kemarahan. Ini makna lamahjubun. Artinya terhijab di sini bukan berarti hanya kepermulaan Allah, tidak. Maka ketika seorang bangkit dari kuburnya, apa kata beliau? Ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kami buta ya Allah? Makna buta di sini apa? Hana mohotajo, tidak ada yang mengarahkan kami, tidak ada yang memanggil kami ke sebuah tempat ini masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Kalian pergi kemari. Kenapa kami tidak ada hana atau permen ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu saya turunkan Al-Quran, kenapa lupa sama Al-Quran? Pekan tua ke Al-Quran, pekan tua baca Al-Quran, pekan tua kelun, pekan tua semayang, pekan tua bayar zakat, pekan tua kewajiban. Karena kalian lupa juga, saya lupa sama kalian kata Allah. Maksud lupa Allah kepada mereka ini, bukan mereka itu tidak hanya permulaan Allah, tidak. Jadi dalam tafsir itu disebutkan, termasuk dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Abbas, innallaha la yanzuru ilaihim birrahmah. Allah tidak melihat dengan rahmat kepada mereka, dengan keberkahan. Tapi kalau orang-orang yang salat, beribadah, Allah mengatakan kamu ke sana, ya, kamu ke sana, pergi ke telaga Al-Kautsar, kalian ke sana, kalau lain tidak. Jadi dengan melihatnya dengan azab. Ini makna lamahjubun. Ada juga yang mengartikan lamahjubun itu termasuk Imam Tantawi, beliau mengatakan an rahmatillah, ya tadi dengan rahmat Allah. Imam Ibnu Abbas juga an rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan Ibnu Asyur. Jadi Ibnu Asyur dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Asyur, lamahjubun itu maknanya apa? Al-ihanah wal azab. Allah itu melihat mereka itu dengan kehinaan dan azab. Belum masuk lagi ke dalam neraka, sudah diazab di padang mahsyar. Mana bukti diazab itu? Kita merujuk ke dalam surah Al-Ma'arij. Jadi mungkin sudah kita pelajari ya, surah Al-Ma'arij, khamsina alfasanah. Menunggu saja keputusan Allah 50.000 tahun lamanya. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ma'atwala hadha. Ya Rasulullah, panjang sekali waktu itu ya Rasulullah. Kalau kita ini satu hari 24 jam ya Pak. Pada tanya katro tiura, golom 20 jam lom ya Pak. Berarti di sana satu hari 50 tahun, 50.000 tahun. Setelah 50.000 tahun baru satu hari Pak. Masuk lagi hari kedua. Lengkapnya hari kedua setelah 100.000 tahun lamanya. Maka sahabat bertanya, ma'atwala hadha ya Rasul. Begitu panjangnya waktu untuk berdiri di padang mahsyar ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Berarti Rasulullah kalau tersenyum, ini isyarat apa? Isyarat sebentar lagi memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Apa kata Rasulullah? Tidak untuk orang beriman. Sahabat bertanya lagi, ada apa dengan orang beriman? Orang beriman itu menunggu mereka dihisab, menunggu mereka mizan, sehingga akan dimasukkan ke dalam surga, kantidari salawatil khams, seperti menunggu salat 5 waktu. Maka kalau orang beriman menunggu salat 5 waktu itu tidak berat ya Pak. Nyo katanya jino kasboh kan? Menunggu duhur nanti. Hana berat ya, bahkan datanya yang pajan leho, datanya yang lemah. Hana berat ya Pak.
Setelah zuhur, kita duduk sebentar, kita tanya, Pajan asar, tian katro asar lah. Sebentar lagi dia senang sekali ketika masuk waktu asar. Senang sekali ketika masuk waktu maghrib. Beginilah orang yang menunggu di padang mahsyar, kata Rasulullah, orang-orang beriman. Artinya apa? Waktu itu cuma sebentar saja dia tunggu. Itu yang khamsina alfasana, itu bukan untuk bukan orang-orang beriman. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Thumma innahum lasalul jahim. Ya, ini thumma ini dalam tafsir Ibnu Abbas itu yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan waktu yang lama sekali Pak thumma itu. Artinya apa? Seseorang itu sebelum dimasukkan di dalam neraka, dia akan lama sekali di padang mahsyar. Ini makna thumma. Mana thumma ini maknanya apa? Litarahi wa tartib. Artinya secara tertib. Seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, maka dia akan bermuamalah dulu di sana di padang mahsyar. Dia akan hidup dulu di padang mahsyar. Taba'udul ahwal, waktu yang lama sekali. Kalau dibandingkan dengan waktu di dunia ini, waktu ini kecil sekali, sedikit sekali. Kapan kita tahu waktu di dunia sedikit? Ketika mau meninggal baru ada depu. Oh, matang bang, tang long nudip, tahunya kapan? Waktu kamu meninggal, karena meninggal, sakit-sakitnya baru depu, maknya. Makanya ketika udah sakit-sakit, mak kita mau rumah sakit baru depu. Tang lun ban long nudip dalam dunianya. Tang ban lun mengkawin, ban na cucu, kan cucu dah bukan yang baik. Baru saja, Jadi makanya di akhirat itu lebih lama lagi, Pak. Lebih jangka waktu lebih lama. Buktinya apa? Dengan kalimat summa di sini, Pak. Summa ini litarahi wa tartib. Ya, litarahi wa tartib. Bahkan ditambah oleh Ibnu Abbas, yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan kepada waktu yang lama sekali. Artinya kita lama berada di padang mahsyar. Ketika itu, summa innahum lasalul jahim. Ini kalimat ini sudah isbat taukid lagi, Pak. Inna itu kalimat isbat. Kalimat isbat di dalam Al-Quran yang ada innanya itu ada 1960 sekian kali. Kalau tidak salah, kalau nak 65 akhirnya tidak sampai 70 ya. Tidak sampai 1970. Artinya di bawah itu 60 sekian. Artinya apa? Hampir sepertiga ayat Al-Quran dari 6.236 ayat, hampir sepertiga Al-Quran 1900 sekian ayat itu semuanya ayat isbat. Isbat itu apa? Allah menguatkan karena manusia hanya yakin, hanya patih pernah betul dia mula neraka, hanya patih, maka dia buat maksiat. Apa betul amal ibadah saya diperhitungkan oleh Allah? Apa betul di dalam surga ada ini, ada itu? Maka dipertegas oleh Allah dengan kalimat inna. Setelah ditegaskan dengan inna, di sini ada lagi lam taukid lasalul jahim. Jadi kalau sudah ada dua ini, dua isbat dan taukid, itu maknanya apa? Khabar ingkari. Artinya apa? Yang dipungkiri oleh manusia. Manusia banyak memungkiri ini. Oh, betul ada kehidupan lagi setelah dunia ini? Ya, dunia ini kan cuma hidup saja, main-main saja, buat maksiat, setelah itu meninggal. Maka dipertegas oleh Allah. Yang berbuat maksiat, yang tidak patuh kepada saya, thumma innahum lasalul jahim, kata Allah. Litarahim. Nanti ketika dibangkitkan, waktu kalian lama sekali untuk menunggu itu. Di situ saja sudah diazab oleh Allah. Bahkan sebenarnya bukan di situ saja. Artinya apa? Ketika di dunia sudah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azab itu kan ada dua. Ada azab zahir, ada azab batin. Ada zahir, bagaimana azab zahir, Pak? Kita kena penyakitnya ada zahir, Pak, yang nampak. Kena penyakit, patah jaro, patahnya, hijau pun anji, hana tehan, kena penyakit tadi, Pak. Itu azab zahir namanya. Dilaknat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, itu azab zahir. Tapi ada juga orang diazab batin, Pak. Batin diazab. Tubuhnya sehat, mandumna agaknya, jabatanna, mandumna agaknya, Pak. Tapi hati tidak tenang, Pak. Hana tenang hati. Walaupun banyak tak bisa tidur dia, hatinya selalu gundah dia, Pak. Ya gedeh gundah, jakan topi gundah dia, Pak. Dada yang dengku, dah jak temayang dia, hana wadelun, tibu dalun, Pak. Sibuk kali dia, Pak. Ini orang seperti ini sedang diazab batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati orang yang diazab batin oleh Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau orang yang saya azab itu, kata Allah, bukan di akhirat saya azab. Fasanu yasirhu lil yusra. Dari dunia sudah saya persusah dia, saya persulit dia, kata Allah. Maka semua sulit kehidupannya, susah kehidupannya. Dari pertama nikah tutah ya. Setelah ini ada masalah lain lagi. Setelah masalah selesai, nama masalah lain lagi. Tutah ya, Pak. Kenapa susah? Karena tidak dekat dengan Allah. Kenapa susah, Pak? Karena perintah Allah tidak dia jalankan. Kenapa susah dia? Yang dilarang oleh Allah tidak dia tinggalkan, Pak. Kenapa susah dia? Dia tidak pernah mengakui dosanya di depan Allah dan bertobat kepada Allah. Selalu mengatakan, "Putalah lon ya Allah. Kenapa salah saya? Kenapa salah saya?" Ya, Pak. Maka jangan seperti Nabi Adam alaihissalam.
Digambarkan di dalam kitab Minhajul Abidin. Fabaka mi'atai amin hatta qubilat taubatuhu. Nabi Adam itu menangis 200 tahun lamanya sehingga taubatnya diterima oleh Allah. Rupanya inilah tafsiran dalam tafsir Ibnu Katsir. Inilah tafsir yang ada dalam tafsir Al-Baydawi yang ayatnya fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam ketika menangis 200 tahun lamanya, Nabi Adam mengatakan, "Putahlah lon ya Allah, apa salah saya? Kenapa gara-gara buah khulli sedikit saya makan, engkau benci sekali kepada saya? Bengena ke lon, padai bacut lon penggot. Saya makannya sedikit." Makanya dosa itu bukan sedikit dan banyak, tidak. Kita melakukan maksiat sedikit, Pak. Lihat maksiat padahal sebentar, Pak. Atau kita mendalimi orang lain, atau tak penggegap kenapa? Kan cuma sedikit, Pak. Tapi kenapa begitu marahnya Allah Subhanahu wa taala? Karena maksiat yang kita lakukan, Pak. Jadi arti maksiat apa? Kita lupa kepada Allah. Gara-gara lupa kepada Allah, Allah juga lupa kepada kita. Maka Nabi Adam alaihissalam, Allah mengutus malaikat Jibril. Apa? Wahai Jibril, ajarkan Adam. Kenapa saya marah kepada dia? Ajarkan Adam. Karena Adam tidak mengakui dosanya. Coba dia akui dosanya dari dulu. Saya maafkan dia dari dulu, kata Allah. Makanya diajarkanlah salah satu doa. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Kita mengenal kalimat talaqi. Talaqi itu apa? Duduk talaqi berdua bini. Makanya kalau belajar talaqi, nanti ada belajar pegang kitab talaqi namanya, ya langsung. Maka malaikat Jibril bertalaqi dengan Nabi Adam alaihissalam mengajarkan, wahai Adam, bacalah doa ini, kalimat itu apa? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah diajarkan itu, Nabi Adam membaca doa itu, Pak. Setelah dibaca doa itu, fataba alaihi. Itu fa itu adalah fa jawab dan fa ta'qib. Langsung direspon doanya oleh Allah dan langsung diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah doa-doa yang perlu kita amalkan, Pak. Katanya nak pupuk dosa, nyo pekan lun sial tapi le, berarti nak dosa yang banyak. Nyo pekan lun gundah tapi berarti nak dosa yang banyak. Bedah dengan malam ni, Pak. Kalau malu dilihat oleh orang lain, Pak. Bedah dengan malam, bedah tahajud. Habisnya mandum baca ada doanya, Rabbana innana zalamna, lun zalim ya Allah. Ni pemaaf lun ya Allah. Atau kita baca doa Nabi Yunus alaihissalam. Inna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ulang-ulang juga. Insya-Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Fasanu yasiruhu lil yusra. Kalau tadi lil usra, ada dua. Artinya kalau diberikan kebahagiaan dari dunia ini sudah bahagia. Wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Sebenarnya semua enak itu, nikmat itu kembali pada orang muttaqin. Jadi kalau orang muttaqin, orang takwa kepada Allah, tenang tapi gejak kedepi tenang. Apa saja pun ada. Cok ada juga hana buku. Nanyo yang halu bacut, hana matalah. Nalang le alhamdulillah. Hana apa-apa, hana matalah yang banyak. Artinya apa jiwa yang selalu tenang ya, Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita dilaknat oleh Allah dari dunia kayak laknat, kemudian dalam kubur dilaknat, di padang mahsyar dilaknat, apalagi nanti sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ini kalimat ini isbat ketemu dengan taukid, maka namanya khabar ingkari namanya. Makanya karena dia khabar ingkari, artinya apa? Dimungkiri oleh manusia. Pu betul dalam neraka, pu betul je, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innahum lasalul jahim." Ya, ini menggunakan kalimat jahim. Padahal jahim itu adalah lantai kelima dari neraka. Jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim. Ya. Jahannam, ladha, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Itu makin ke bawah makin susah. Makanya di dalam tafsir Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Al-musyrikuna fi al-jahim mithlu Abu Lahab, mithlu Abu Jahal, mithlu Abu Talib. Ya, ini. Jadi yang masuk ke dalam neraka jahim itu orang-orang musyrik kepada Allah. Artinya apa? Ada selain Allah di dalam hati dia. Ya, ada yang lebih hebat dari Allah di hati dia. Nyo lun kalau nak diberikan rezeki oleh bapa ini, hana rezeki lun, putuh rezeki lun, nya kasyirik orang ni, Pak. Kalau dia katakan, "Oh, ini saya sudah dipecat dari jabatan saya. Ini kalau enggak bapa ini habis kehidupan saya," dia sudah syirik, Pak. Artinya dia masih yakin kepada bapa ini dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidupnya dia masih yakin kepada seseorang, berarti seorang itu syirik. Maka kalau ada orang-orang syirik model begitu, maka temannya nanti Abu Lahab dan Abu Jahal. Berarti hanya perlu minta Abu Jahal, keinginan sama-sama, Pak. Lantai kelima. Maka nanti siapa nanti ingin mencari Abu Lahab dan Abu Jahal,
pergi saja ke lantai kelima. Artinya apa? Di dalam neraka jahim. Ya. Tapi kalau ingin cari orang-orang munafik, Ubay, Abdullah bin Ubay itu cari di neraka paling bawah, neraka hawiyah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik rupanya lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan orang-orang musyrik tadi. Dia paling bawah sekali. Jadi kenapa paling bawah? Dia sudah tahu tapi berbuat. Yang kena orang munafik. Abdullah bin Ubay salat bersama Rasulullah, beribadah bersama Rasulullah, keluar perang Uhud bersama Rasulullah. Walaupun nanti akhirnya dia sempat melarikan hampir 300 orang Madinah itu untuk kembali tidak ikut perang Uhud. Tidak ikut perang, termasuk juga nanti ada perang Khandaq juga. Itu ada beberapa orang munafik. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lihat dulu apa masih ini lagi. Ya, satu ayat lagi ya, Pak. Satu ayat lagi. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut kala yang terakhir, yang ketiga. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Ini tsumma lagi. Tsumma itu apa? Litarahi, litaraji, litartibi yadullu ala tabaudul ahwal. Artinya apa? Waktu yang panjang sekali. Artinya ketika masuk ke dalam neraka, Allah tidak berdialog dulu dengan mereka, dibiarkan saja, dibakar di dalam neraka. Ketika mereka protes dalam waktu yang lama, akan dijawab oleh Allah. Inilah yang kalian lakukan di dunia dulu. Kalian tidak percaya kepada saya, kalian mengurangi timbangan. Ya, yukadzibun, kenapa ada tasydidnya? Karena makanya nanti ada sebagian penafsir itu, dia bukan ayat ini, pada ayat lain, Pak. Di sini tukadzibun ada tasydid. Ada juga nanti takdzibun, tidak ada tasydid ya. Ini apa bedanya? Ada juga nanti yakdzibun, yukadzibun, apa bedanya? Kalau yakdzibun, dia cuma menipu orang lain dalam beberapa hal saja. Ya, dalam hal lain dia jujur. Ya. Dia ini dia percaya ini, dia percaya ini, nyah napati. Ya, tetapi kalau yukadzibun, dia terus berbohong, terus mengurangi timbangan, tidak pernah bertaubat kepada Allah. Ini yukadzibun namanya. Maka orang yang tidak salat termasuk yukadzibun. Orang yang terus mengurangi timbangan, tidak pernah bertaubat, masuk ke dalam yukadzibun. Orang yang selalu temenak agak dari udip temenak tu meninggal temenak. Maka hati-hati, Pak. Kebiasaan ketika kita masih hidup akan kita ulangi ketika kita sakaratul maut, Pak. Maka kena bermalai ni, Pak. Sakaratul maut kan ada pulih, Pak. Menyuruh galak temenak ketika sakaratul maut temenak aja kan, Pak. Itu bi kata-kata hanajilah ni, Pak. Hanajilah ni tepi. Maka ketika seorang itu dia baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, ketika sakaratul maut itu keluar sendiri dah. Itu bi kira baca itu bi kira walaupun dia tidak sadar. Di dalam alam di bawah sadar dia itu semua keluar. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini maknanya apa? Tukadzibun. Beda dengan takdzibun. Kalau takdzibun apa? Kamu ada umur 60 tahun, 20 tahun kamu bohongi orang lain. Ya, pengegok 20 tahun pengegok. Tetapi kalau tukadzibun, umur 60 tahun, 60 tahun pegak maksiat kelun. Kamu tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kamu tidak percaya kepada saya. Kamu tidak percaya kepada hari kiamat. Kamu tidak percaya kalau kamu akan saya siksa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak percaya kalau amal ibadahmu itu akan saya berikan nilai, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tukadzibun. Beda dengan takdzibun. Ya. Saya rasa cukup, Atib. Dek panjang-panjang dah untuk le dua. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegunaan la ilaha illa anta. Ya. Jadi wong di menajah berarti subhana rabbiyal a'la. Ya. Itu berbeda hanya berbeda. Ya. Waktu sujud. Ya, waktu subhana rabbiyal a'la. Ya, sujud. Ya. Ya. Yang bahagia. Ya. Kemudian bagi-bagi dengan juga kadang-kadang kerana dikatakan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la dikatakan itu mantap imam buat kepada. Ya. Itu takdirnya. Oh ya. Ya. Sebenarnya kalau di dalam jamaah itu al-imamu yu'tamu bihi. Imam itu diikuti. Ya, diikuti, Pak. Cuma ada beberapa hal yang tidak boleh ikut imam. Ya, Pak.
Dah yang enggak boleh ikut imam. Ketika imam kita salat maghrib 3 rakaat, imam kebedah pak, Allahu Akbar. Kita tahu imam salahnya, hanya bedah pak, duk je pak. Duk je pak. Hanya ikut imam. Kenapa? Imam sudah salah. Hanya bedah Allahu Akbar, bedah je pak. Kita sudah tahu kalau itu maghrib, tapi kenapa kita bangun 4 kali lagi pak? Kita duduk saja, subhanallah. Tetap bedah juga deh. Kita dah farak juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Imam terserah mau dia ini pak. Ya. Itu enggak boleh ikut pak. Kemudian ada lagi, ini di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Prof. Wahbah Zuhaili. Apa kata beliau? Ketika imam itu bagah-bagah, bagah-bagah ya pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bismillah, Fatihah kalau habis. Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, Allahu Akbar juga. Kibah ni mumnya kan? Sempurnakan Fatihahnya dulu pak. Sempurnakan Fatihahnya, walaupun imam sudah rukun Allahu Akbar sampai 3 kali rukun. Lewat 3 kali rukun itu tak boleh lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kalau habis bagah-bagah Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Katanya mentang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Kan hana mungkin baca bismillahirrahmanirrahim. Kan hana mungkin. Hana khusyuk dalam ibadah. Karena imam cepat-cepat, maka tengok becok dia kan, Pak. Becok dia imam bagah-bagah dah. Makanya sebelum dia bangun dari sujudnya, kita masih bisa mengejar, Pak. Masih bisa mengejar. Ini di dalam fikihnya Imam Hanafi, ini masih ada namanya mulhaq. Mulhaq, ilhaq. Tapi tidak ada sama Imam Syafi'i, Pak. Ini Imam Hanafi, Imam Hambali, Pak. Namanya mulhaq, ilhaq. Ilhaq itu bagaimana? Rakaat pertama Allahu Akbar. Tiba-tiba pas habis rakaat pertama katanya batal wudu, Pak. Maka batal wudu ya. Tetapi syaratnya kata Imam Hanafi harus takbiratul ihramnya harus bersama imam. Setelah itu kita keluar, Pak. Kita coba wudu ulang. Waktu ambil wudu ulang, kita kembali, imam sudah rakaat kedua, Pak. Ya, rakaat kedua. Maka Imam Hanafi mengatakan ilhaqlah dia. Ilhaq itu apa? Ikuti, kejarlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah rakaat kedua. Alhamdulillah, kata rakaat kedua. Ya, jadi artinya apa? Lanjut terus ya. Akhirnya salam sama bersama imam. Maka tidak perlu heran kalau kita lihat nanti ada di luar-luar di Timur Tengah kita lihat, "Hai putun kuai itu mai bicara imam lagu." Ini ada di dalam mazhab-mazhab itu ada. Tapi tidak ada kalau enggak salah saya Imam Syafi'i tidak ada. Artinya apa? Kalau Imam Syafi'i ya tunggu saja. Allah rakaat ketiga ya, sambung saya rakaat Allahu Akbar, berarti ulang dari rakaat pertama. Tapi kalau Imam Hanafi Hambali itu bisa kejar, Pak. Itu namanya ilhaq kalau enggak salah, mulhaq ya. Jadi dia terus mengejar, tapi dengan syarat pertama sekali dia takbiratul ihram bersama imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu maka batal wudu. Ya. Jadi contoh seperti tadi, itu sebenarnya diinikan kita harus ikut imam, ikut imam. Kalau enggak ikut angkat sembahyang kedua mandam. Ya, nampak. Karena bacaan mengikuti imam kan harus mengikuti imam. Kita harus ikuti imam karena kita sebagai makmum. Jadi makanya kalau ingin salat lama-lama, salat sunatlah sendiri, Pak. Oh, lo menjak tujuh trep-trep yang baca laju tengah jam je cid. Seperti Rasulullah berdoa kepada Allah ketika sujud. Makanya Rasulullah mengatakan Allah itu dekat dengan seorang hambanya ketika sujud. Maka Rasulullah dalam hadis Aisyah cukup lama sujudnya. Dan menangis Rasulullah. Salah satu doa Rasulullah apa? Ya Allah, kalau engkau marah kepada saya, irfa' ghadabak. Angkatlah kemarahanmu ya Allah. Nangis itu Rasulullah ketika sujud, Pak. Sujudlah lama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin sujud lama itu salatlah sendiri atau salat tahajud tidraw mutijum 2 jam je, Pak. Ya. Jadi artinya kalau begini kan tak ikut imam, Pak. Apalagi sudah lama sekali, ya. Kemudian kalau seandainya imam lama sujud, apakah kita boleh baca? Boleh, kenapa tidak boleh? Ada hadis Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'az bin Jabal, bacalah doa ini. Ini makanya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika sujud, ya, ada yang mengatakan ketika habis salat baca doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu ketika sujud. Ya, imam lama sekali kan kita baca itu saja. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala dzikrika, dalam hari-hari saya terus saya mengingat Engkau ya Allah, wa syukrika, dan saya bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, jadikanlah saya hamba yang terbaik ya Allah, hamba paling baik ya Allah. Kita berdoa tapi ya, boleh. Jadi kalau panjang ini boleh kita baca. Tapi kita usahakan kalau imam Allahu Akbar, kita bangkit aja juga supaya kita mengikuti imam. Kecuali tadi Al-Fatihah tadi kita belum sempurna lagi. Belum sempurna kita baca. Makanya sempurnakan bacaan Fatihahmu. Kalau seandainya dia makin cepat lagi, percepatlah sedikit. Ya. Tengok ngobek bidah lagi yang sedang dah baca Allahu Akbar, baca bidah dia sudah Allahu Akbar ya. Jadi dia pun tu mayang le baga-baga hatnya mai. Itu ya jakrong ni mayang. Artinya salat itu bukan ketenangan jiwa lagi sudah. Artinya melepaskan kewajiban. Setelah lepas kewajiban, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kaluh bajinya kaluh. Lagi ada pegang loteng bocor ni Pak kan. Sudah kita buat, aduh kaluh. Kabeh. Nyo bulain lo. Yang binanci ni Pak. Jadi dia bukan ketenangan jiwa dia dapat. Ya. Demikian. Ya.
Ada lain? Satu lagi? Satu aja. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Rana ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Ya. Ya ya. Ah ya ya. Ya ya. Ya ya. Rana itu titik-titik hitam. Makanya sebelum dia melaju ke tahap kedua, itu kita beristighfar tuh. Makanya sampai salat itu astagfirullah, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kita baca doa Nabi Adam alaihissalam ya. Ini masih rana. Makanya hati itu tenang, enak sekali. Yang kedua, taba'ah. Taba'ah itu sudah dicap, distempel oleh Allah. Nyorungnya hanajihli, kayak stempel oleh Allah, Pak. Ya. Setelah distempel oleh Allah, artinya apa? Dia itu selalu gundah, selalu susah, Pak, kalau beribadah. Kenapa? Hatinya sudah ada dosa, Pak. Ya sembahyang bo'o, kedih bo'o, rupanya dosa ini, Pak. Sudah dicap dan distempel kalau orang ini tuh tipe begini-begini oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama sama seperti taba'a. Taba'allahu, ya ini, Pak. Taba'a itu sudah distempel, ya, dicap oleh Allah. Lagi kita nyokan, nya kalau cap tipulan lagi apa? So pegabut yang tipulan. Oh, hana single tipulan. Kai cap menung balik orang kampung, ya. Oh, itu mencu panen lainnya kecuali kan tipulan. Tipulan pasti tipulan cuan. Ini kai cap ni orang kampung, ini cap ni, Pak. Sudah. Yang ketiga, akfalun. Akfalun itu apa? Kunci. Yang mengunci itu adalah jiwa kita sendiri, Pak. Artinya kunci apa? Ni akfal itu kuflun. Ala qulubihim akfaluha, kata Allah. Saya sudah memberikan ini tapi nak mau lagi, dia sudah mengunci diri. Ya, nya ka gemboknya kunci bak kena nyawa, Pak. Ya. Kunci bak kena nyawa benar, Pak. Saya tidak mau didengar dakwah lagi. Saya tidak mau ini, tidak mau itu lagi. Nya ka akfaluha, Pak. Tetapi kita tidak boleh ini juga putus asa. Kenapa tidak boleh putus asa? Pada jiwa seseorang, kafirkah dia, munafikkah dia, mukminkah dia, itu ada dua kecenderungan yang diajarkan oleh Allah sejak dia lahir. Wa hadainahun najdain. Ada dua kecenderungan. Semua orang diberikan itu oleh Allah. Kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat jahat. Makanya ada juga orang alim ulama ahli ibadah, pada akhirnya dia berbuat jahat. Artinya apa? Kecenderungan berbuat jahat dia ada. Maka tidak perlu heran. Seorang itu ahli ibadah, tapi kenapa dia buat jahat? Karena kecenderungan buat jahat diciptakan oleh Allah dalam tubuh dia. Maka cara kita bagaimana? Untuk apa kita salat beribadah? Supaya yang jahat itu kita minimalisir dan kita tutup terus, Pak. Inilah yang Rasulullah katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itu yang kecil-kecil tadi kamu tutup sehingga dia hilang. Maka enggak perlu heran juga kalau ada orang berbuat maksiat. Dalam hudik di maksiat selalu dia, Pak. Ipo ngegop ijeh gop gop maltiu kalian harum demenak gop kong ke gop dengki ke gop. Tapi ketika meninggal, dia itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Kecenderungan berbuat baik ada sama dia. Bisa saja detik-detik dia mau meninggal dunia, dia bertobat kepada Allah dan dia salat dan beribadah. Dari mana itu muncul, Pak? Ada di dalam tubuh dia, dalam tubuh dia. Maka makanya Rasulullah kenapa berdakwah orang Quraisy, Pak? Karena Rasulullah yakin di dalam tubuh orang-orang Quraisy itu, orang kafir itu ada kecenderungan berbuat baik dalam hati dia. Maka kecenderungan inilah yang diangkat. Maka dalam dakwah yang kenyang tak berbangkit ni, Pak. Ya. Maka baik dia pegang ummah tak dakwah, tak hana hai, Pak. Kita bangkitkan saja, kita pancing saja, Pak. Dia nanti akan bangkit sendiri, Pak. Ya. Maka kalau dia dipancing dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan terus bangkit dan akan ada titik-titik hitam terus sehingga menjadi tabaa, kemudian menjadi kafala. Kalau sudah kafala, ya hana lain, kecuali dia bertaubat kepada Allah dan ya Allah, saya tidak mengulangi lagi, ya Allah. Sudah satu. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an juga ada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Biasanya kalimat saufa itu ditujukan untuk apa? Ketika seseorang itu berada nanti di akhir akhirat nanti. Makanya dalam tafsir jalan lain, beliau menafsirkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti di hari kiamat nanti akan aku berikan, kata Allah, kepadamu hak untuk menolong, memberikan syafaat. Itu makna saufa. Kemudian sa sama juga seperti saufa. Artinya apa? Masa depan, Pak. Cerita tentang masa depan. Mungkin ada Bapak teringat ayat dadasin itu dalam Al-Qur'an apa itu? Sanafurughu lakum ayyuhas saqalan, ya, sanafurughu lakum ayyuhas saqalan. Jadi sin itu sama juga. Sin itu lil istiqbal, lil mustaqbal. Tapi kalau thumma itu proses dia, Pak, jalan terus ya.
Artinya kita itu terus disiksa, yang buat dosa disiksa terus. Walaupun akhirnya nanti dimasukkan ke dalam neraka. Proses-proses dalam waktu yang lama, dia tersiksa terus, ini kalau thumma. Tapi kalau saufa, kita beribadah. Hanam demi lamba, hanam demi tapu. Oh matang sah, hanam demi tapu. Nanti saufa akan dapat. Wasa akan dapat nanti di hari kiamat nanti. Maka ketika di padang mahsyar nanti, seorang akan ditolong oleh Allah, seorang akan diinikan oleh Allah. Ya. Kemudian kalau ayat itu fasanu yasiruhu lil yusra, fasa ada saya di sini juga. Sin ini sebagian penafsir mengatakan di akhirat, sebagian penafsir mengatakan di dunia dan akhirat. Ketika dia hidup dimudahkan hidupnya, ketika meninggal mudah meninggalnya, ketika di alam barzah mudah dia hidup di situ, ketika dibangkitkan nanti padang mahsyar mudah dia hidup, ketika dihisab juga mudah, apalagi nanti dimasukkan ke dalam surga dengan sangat mudah sekali. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.